Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus pengasuh daripada Majlis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan, akhi fillah walillah Al-Habib Jamal Ba'agil, dan tamu kita yang mulia Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, segenap pengurus takmir masjid, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh ketua takmir. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah langganan dirongrong mulai zaman dahulu sampai sekarang, cuma yang dirongrong ini semakin kuat rupanya. Yang dirongrong ini, yang digoyang ini ternyata semakin kokoh. Yang jelas kita ini mengadakan berbagai macam acara, tidak sedikit pun keluar daripada ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka menggunakan kata bid'ah dengan arti yang tidak dilakukan oleh Nabi. Di kitab mana arti bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu di mana? Bid'ah itu bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bid'ahnya sendiri aja dia bingung, nggak bisa ngertikan, ngawur kalau ngertikan. Nah, kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat banyak melakukan bid'ah karena banyak sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Salat tarawih ditetapkan waktunya, saatnya, rakaatnya dengan berjamaah satu waktu oleh Sayyidina Umar, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi nggak melakukan begitu. Berani menuduh Sayyidina Umar bid'ah. Nah, kalau kecuali kalau menyatakan Sayyidina Umar melakukan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena itu juga yang dibahasakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang nikmat ya ini. Bid'ah nikmat lagi. Sayyidina Utsman bin Affan membuat azan pertama ada di setiap Jum'ah, padahal di zamannya Nabi tidak dilakukan. Berarti melakukan bid'ah. Kalau diartikan bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau begitu menulis ilmu nahwu bid'ah dong. Akhirnya mereka berkilah. Kalau sahabat nggak apa-apa. Melakukan yang baru kalau sahabat nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu setelahnya sahabat. Dia ngartikan asalnya apa? Yang tidak dilakukan oleh Nabi. Sekarang dia berkilah lagi. Sahabat nggak apa-apa. Tabi'in atau tabi'in melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Adanya mazhab. Zamannya sahabat nggak ada mazhab. Berarti bid'ah itu mazhab. Kalau begitu, kepalanya bid'ah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Oh, kalau Gornisani, Gornisalis nggak apa-apa. Akhirnya dia berkilau lagi, nggak apa-apa, yang nggak boleh setelah itu. Kalau begitu Imam Bukhari bid'ah dan mengumpulkan hadis. Imam Muslim bid'ah mengumpulkan hadis. Kitab-kitab tafsir itu bid'ah. Ilmu mustalahil hadis bid'ah, usulul hadis bid'ah, ilmu fikih juga bid'ah. Kenapa zamannya sahabat nggak ada itu? Bid'ah semuanya ini. Terus yang masuk surga mereka sendiri. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ilmu dari mana sumbernya? Kan repot kalau ketemu dengan orang model begini nih. Sejarahnya Nabi Nuh, kalau dikatakan maulidnya Nabi Nuh. Nabi Saleh juga demikian, Nabi Hud malah jadi satu surat Hud. Nabi Ibrahim panjang, Nabi Ibrahim mulai masih kecilnya bagaimana ketika bersama Azar ayahnya, ada menyatakan itu pamannya, sampai akhirnya bagaimana memecah berhala-berhala. Besok mau ada perayaan atau hari raya bagi orang-orang penyembah berhala. Tempat penyembahannya tadi itu dihias macam-macam dah. Orang-orang sudah persiapan dengan sesajen. Besok perayaan, malam hari nyelundup Nabi Ibrahim, dipecahi semuanya, gulung kuming Tuhani. Pagi hari mereka datang ke sana, dilihat ngeleset kabeh Tuhani. Man fa'alat bi alihatina. Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Walhasil panjang lebar sampai nafatan yadkurum yuqalu Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Setelah itu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke negeri Syam sampai pembangunan, sampai mempunyai anak Nabi Ismail, bagaimana diperintahkan disembelih, mempunyai nama anak Nabi Ishak, bagaimana membangun Ka'bah. Alhasil panjang lebar ceritanya Nabi Ibrahim. Tidak ada sedikit pun yang keluar daripada ajaran Nabi, saudara-saudara. Loh, itu kenapa sholawat bersama? Sholawat bersama dibahas, nyanyi bersama nggak dibahas. Sejarahnya Nabi Muhammad sambil kita bersolawat Allahumma sholli wa sallim alaih, kan pantas diawali ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, kan bagus. Sholawat dibahas, nggak baca Quran. Tadi Habib Jamal baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak tunggu orang ustaz, anak kecil hafal. Kok dikatakan bid'ah salawat? Apa terbangan? Terbangan Nabi dikarak terbang. Ketika datang kepada ke kota Madinah, dikarak terbang Nabi Muhammad. Nggak baca Bukhari dia. Muji Nabi. Kenapa kalau muji Nabi? Sahabat banyak muji Nabi. Tuh, bagaimana Nabi ketika datang ke kota Madinah, serempak mereka memuji Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Hasan bin Sabit banyak bait-bait syairnya memuji Rasulullah. Para sahabat itu tidak ada henti-hentinya membicarakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad, baik secara nazm maupun secara nasr. Masa tak mau hadis, Rek? Yang diapal satu hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu tadi itu melakukan itra. Itra itu dikatakan memuji yang keterlaluan. Itra itu sebetulnya bukan mubalaghah fil madah, tapi mujawazah, melampaui batas. Kalau muji sampai bukan dikatakan manusia
tapi dikatakan anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Karena itu Nabi menyatakan jangan kamu itu tutruni, kamu itu melampaui batas memuji aku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana melampaui batasnya memuji orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Bukan enak jelas. Kalau pujiannya seperti sahabat, kalau pujiannya seperti orang-orang yang beriman, menyatakan Nabi Muhammad itu adalah paling afdalnya makhluk, paling istiwanya makhluk, salah apanya? Karena itu Al-Imam Busiri berkata, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu nafiqun bifami. Tinggalkan dah apa yang dinyatakan oleh Nasara tentang Nabi Isa, tinggalkan, jangan seperti itu kepada Nabi Muhammad, tapi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, segala bentuk kemuliaan nisbatkan kepada Nabi, pasti pantas. Segala bentuk kemuliaan, segala bentuk keunggulan nisbatkan kepada Rasulullah, itu adalah yang paling tepat. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena sesungguhnya keutamaan Nabi enggak ada batasnya yang bisa diutarakan oleh lisan manusia. Kok ente yang muji Nabi? Allah muji Nabi. Allah itu muji Nabi, Pak, dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, muji Nabi Muhammad. Nggak percaya? Nih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kon delok artine. Muji Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Iku muji Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya muji Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya muji Nabi. Wake bolan. Bid'ah kabeh, Gusti Allah bid'ah berarti. Quran penuh karena itu dikatakan idzallahu asna billadzi wa'aluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah aja muji Nabi Muhammad, apa nilai pujiannya Anda ini? Anda katakan keterlaluan, terlalu menyanjung Nabi. Kurang, Pak. Gusti Allah aja menyanjung Nabi. Bukan hanya sekedar menyanjung di dalam Al-Quran, malah mewajibkan untuk menyanjung Nabi. Memerintahkan menyanjung Nabi setiap adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal yang Rasulullah bukan Muhammad, tau kan? Nabi Ibrahim juga, Musa juga, kok disebut Muhammad? Wa rafa'na laka dzikrak. Memang Allah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sehingga tidak boleh umatnya melupakan dengan Nabi Muhammad. Bahkan dalam sholat menghadap Allah diwajibkan untuk bersalam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa alaika? Nabi Muhammad. Ada ulama menyatakan Nabi SAW memerintahkan kita puasa 3 hari, tidak puasa 1 hari, 3 hari, tidak puasa 1 hari. Ada lagi menyatakan puasa 3 hari, jangan puasa 3 hari. Puasa 3 hari, jangan puasa 3 hari. Apa itu Asyhurul Hurum? Lek gak ngerti takon. Asyhurul Hurum itu 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kok jadi ini hadis hasan ini. Nabi SAW itu memuasai di bulan Asyhurul Hurum. Yang dimaksud Asyhurul Hurum 4 bulan tadi itu bukan yang mengkhususkan hanya puasa Rajab. Yang diingkari oleh Ibn Taimiyah, kalau nggak mau puasa yang lainnya hanya Rajab tok yang puasa. Bukan Ibn Taimiyah itu berfatwa puasa bulan Rajab itu bid'ah, kon ngarang.
Kau ini bukan bid'ah. Lu Nabi itu memerintahkan puasa, lah kok kamu melarang puasa? Ya ini bid'ah ini. Kita jangan gampanglah tertipu dengan gitu. Ini kadang-kadang berfatwa lewat SMS. Dipikir pandai dia. Itu goblok, tidak ngerti. Kurang belajarnya. Hah? Karena itu kita semuanya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Anda benar. Anda sesuai dengan ajaran Nabi. Anda sesuai dengan ajaran Islam. Kecuali kalau Anda tadi itu melakukan keharaman dalam perbuatan ini. Ini yang nggak benar. Kalau campur laki sama perempuan, haram hukumnya. Hah? Kalau di sini ada yang minum khamr, haram hukumnya. Tapi kalau bersolawat, memuji Nabi, nggak haram. Ajaran Islam itu, ajaran Nabi Muhammad, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, dengarkan baik-baik. Hukum Islam itu tidak keluar daripada wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Hukum wajib itu harus ada dasarnya. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasul, maka bisa dikategorikan itu perbuatan adalah wajib, atau bisa dikategorikan itu adalah perbuatan sunnah. Haram atau makruh itu harus ada dasarnya, yaitu kalau ada larangan dari Allah atau larangan dari Nabi. Kalau ada larangan Allah dan Nabi, maka bisa dikategorikan perbuatan itu adalah haram atau perbuatan itu makruh. Kalau tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan, berarti perbuatan itu dikategorikan mubah. Gini-gini kan? Tak ulangi mana? Tidak ngerti sampean. Kalau ada perintah dari Allah atau Rasul, bisa masuk perbuatan itu wajib atau perbuatan itu adalah sunnah. Kalau ada larangan dari Allah dan Rasul, maka bisa masuk perbuatan itu adalah haram atau perbuatan itu adalah makruh. Kalau nggak ada larangan, nggak ada perintah, maka perbuatan itu dikategorikan mubah. Ya? Sekarang kita boleh tanya, kira-kira benar nggak kalau nggak ada larangan, nggak ada perintah dikatakan haram? Ini namanya membuat hukum baru atau memang benar ya? Tidak ada larangan, tidak ada perintah, tapi dikatakan haram. Nggak benar. Nggak benar. Berarti kamu mengada-ngadakan hukum baru. Yoiki yang dimaksud oleh hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bukan ajaran agama, berarti tertolak. Kon wara maulid iki haram di dalilmu. Kalau tidak ada, berarti kamu melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam ajaran agama. Lawang dak ono di Al-Qur'an haram, dak ono di Al-Qur'an hadis, kamu menyatakan haram. Kon gai-gai hukum. Kalau tidak ada larangan tahlil dari Al-Qur'an dan hadis, kamu katakan haram, berarti kamu yang melakukan sesuatu yang baru, bukan kita. Bukan kita. Jadi hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun itu dalilnya kita, bukan dalilnya mereka sebenarnya. Karena mereka sering mengadakan hukum-hukum baru yang tidak ada dalam nas dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu penting sekali untuk memahami bahwa semua yang dilakukan oleh salafus saleh ini semuanya adalah berdasar, semuanya adalah ada tuntunan dan ada ajarannya. Dan nanti di bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia,
Bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia, dan malam nisfu Sya'ban itu juga ada keterangannya, ada riwayatnya. Gak usah Anda bingung-bingung, Anda lakukan sesuai dengan yang sudah diajarkan, dan mudah-mudahan insyaallah kita tetap menjadi orang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah sampai mati, walaupun mereka bersuara model-model menggoyang, katanya merongrong, tetap pertahankan ahli sunnah wal jamaah sampai mati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.